Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nyur-nyur ayam, kita bikin konten ya, supaya waktu itu gak terbuang percuma ya. Jadi saya membahas politik, kan nggak apa-apa ya, tukang bubur ayam ngomong politik ya. Ya kan negeri kita ini, negeri Indonesia ini negeri kita bersama. Jangan diserahkan negeri itu hanya kepada pejabat-pejabat yang korup ya, yang ubud dunia, yang rakus pada dunia, yang ingin membangun dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan ya. Dan biasanya orang yang ubud dunia yang pengen berkuasa terus itu cenderung korup ya, nggak bisa dikontrol. Siapa yang ngontrol? DPR-nya juga sudah dikuasai gitu kan. Apalagi mau bikin koalisi besar, koalisi untuk bagi-bagi kekuasaan kan, supaya mereka sama-sama dapat gitu loh, dan sama-sama tidak saling menyerang, sama-sama tidak saling mengkritisi, sama-sama tidak saling menjegal ya. TST lah, tahu sama tahu. Tapi problemnya rakyat itu siapa yang mikirin? Harusnya kan kekuasaan dipakai untuk mensejahterakan rakyat kan, mestinya. Ini ya. Tapi kata Imam Al-Ghazali, itu orang yang makin berumur ya, makin tua, makin nambah umur secara biologis, itu makin nempel ke kekuasaan, makin susah dia melepaskan dari tipuan, dari daya tarik kekuasaan yang memang nikmat itu ya. Jadi dia nggak pengen itu, meskipun waktu kekuasaannya misalnya berakhir, dia pengen gimana tetap punya pengaruh, masih bisa berkuasa gitu loh kan. Itu sifat manusia, karakter manusia kalau tambah lama tambah umur itu bukannya dia tuh kembali ke fitrahnya, tapi dia ingin makin berkuasa, baru berkuasa sampai mati kan gitu. Lihat Soekarno berkuasa sampai dijuluki sebagai presiden seumur hidup ya oleh DPRGR ya. Ya termasuk Partai Nahdlatul Ulama itu yang setuju dengan presiden seumur hidup Soekarno. Rakyat juga didorong untuk pecah gesang derek Bung Karno ya, mati hidup ikut Bung Karno gitu kan. Lihat kekuasaan yang lain kan, Soeharto sampai 32 tahun. Kalau Bung Karno dari 45 sampai 66 katakan gitu, atau sampai dicopot lah 67, dicopot dalam sidang itu MPRS ya kan. Sebenarnya dicopot waktu Super Semar sebenarnya itu 11 Maret 1966 ya. Jadi dia berkuasa 21 tahun ya kan, dari 45 sampai 66 gitu kan. 22 tahun Bung Karno, Pak Harto nikmat sampai di demo rakyatnya sendiri, dicaci pagi rakyatnya sendiri, sama dengan Bung Karno caci rakyatnya sendiri waktu demo-demo itu, disebut tukang kawin lah, disebut anjing packing lah. Itu Bung Karno yang katanya bapak proklamasi, tapi rakyat punya hukumnya sendiri. Rakyat karena merasa nggak dibikin sejahtera oleh penguasa, dia marah ya. Sama dengan Pak Harto itu, minta diseret Pak Harto 32 tahun berkuasa ya. Jasa-jasanya hampir nggak kelihatan kalau udah rakyat marah. Bung Karno jasanya kan besar tuh sebagai proklamator. Pak Harto juga jasanya besar, membangun puskesmas, membangun SC Impres, ngasih beasiswa ya. Beasiswa Super Semar, bangun masjid Pancasila sampai 1000. Tapi kalau rakyat marah karena merasa nggak puas, akhirnya dicaci maki ya. Intinya dari segi kekuasaan, penguasa itu pengen
berkuasa kalau perlu sampai mati. Memang politik itu kan isinya tiga. Satu, bagaimana merebut kekuasaan, ya kan? Isinya politik itu loh, bagaimana merebut kekuasaan, dan segala macam dipakai dengan cara yang jujur atau yang curang ini dipakai. Gak penting, yang penting dapat kekuasaan lewat bansos, kayak bansos lewat apalagi selain bansos, lewat mengerahkan aparat pemerintahan, kayak mengerahkan menteri-menteri, kayak yang sebenarnya nggak boleh kan. Jadi demokrasi itu kan harusnya ada election yang jujur, yang adil, tapi nggak perlu dia election yang jujur, yang adil, pokoknya kekuasaan dapat gitu loh, segala macam cara, pakai Machiavelli ya, halal dihantam, haram dihantam, pokoknya kekuasaan dapat. Yang pertama. Yang kedua, isi politik itu adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan yang sudah dapat itu. Kedua, bagaimana ini menggunakan kekuasaan itu. Dan kekuasaan itu kalau nggak dikontrol, ya kan, pakai semau-maunya untuk memperkaya diri sendiri, supaya keluarganya, membangun kekayaan ya teman-temannya, mengamankan bisnisnya dengan kekuasaan, dengan peraturan-peraturan, dengan kebijakan politik itu, bikin peraturan-peraturan yang menguntungkan teman-temannya, ya kan, misalnya gitu. Itu digunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Itu kalau posisi nggak kuat ya begitu, akhirnya bisa menyeleweng tuh. Cuman Bung Karno kayak cuman Pak Harto gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana politik itu, isi politik itu yang ketiga, bagaimana mempertahankan kekuasaan itu, gak perlu sampai mati, ya kan. Kalau perlu diturunkan ke anak-anaknya, ya. Seperti Marcos tuh udah dia berapa 30 tahun dia berkuasa, akhirnya Istana Malacañang itu diduduki sama rakyat. Terus akhirnya sekarang, ya kan, diteruskan sama Imelda Marcos ya. Dan kalau perlu kekuasaan itu bagaimana langgeng di tangan dia dan di tangan keluarganya itu kan berbahaya. Karena apa? Itu satu sikap nggak adil, membuat orang lain itu menjadi nggak dapat kesempatan yang sama ya, karena mereka menguasai sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber politik lewat, ya kan, keputusan politik atau kebijakan politik yang mereka sahkan, yang mereka buat, yang mereka teken, ya kan, dengan teman-temannya di DPR, ya gak? Itu untuk kepentingan kelompok yang kecil, kelompok elitnya, dan juga untuk teman-temannya konglomerat oligarki itu. Dan mereka terus ya, bagaimana caranya dalam setiap sirkulasi kepemimpinan kekuasaan itu tetap berlanjut ya, meskipun sudah dibatasi 5 periode. Pak Harto mengangkali ya, Pak, bisa dipilih 5 tahun lagi sampai dipilih sampai 6 kali 5 tahun. Pokoknya bagaimana kekuasaan itu dipertahankan kalau perlu sampai mati. Akhirnya bukannya sampai mati, Pak Hartonya yang mati kan, kekuasaannya hilang. Sama dengan Bung Karno, bukannya kekuasaannya panjang, dia sendiri dicabut kekuasaannya sama rakyatnya sendiri, dan dia mati dalam tahanan rumah di Wisma Yasu. Itulah nasib dari penguasa-penguasa yang zalim di akhir kekuasaannya, dan dia lupa bahwa setiap awal itu ada akhirnya. Setiap kekuasaan itu akan berakhir dengan kematian ya, dengan sakit. Dan dia lupa bahwa memang dunia itu memang silau ya, silau, dan membuat orang itu tertipu oleh dunia ini. Waktu sirunal hayatad dunia, dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada mengutamakan keadilan, ya kan. Itu sudah diingatkan, jangan terlalu mengutamakan dunia, nanti kamu akan tenggelam. Itu diingetin sama para nabi Ibrahim, kayak saya Musa, kayak sampai Muhammad ya. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu sudah ada dalam traktat dalam suhuf
para nabi itu menyuarakan suara-suara keabadian, suara supaya adil, jangan tamak terhadap dunia, jangan mengutamakan dunia gitu loh. Tapi yang penting apa? Menjadi sukses dengan cara membersihkan diri dari maksiat, dari dosa, kemudian ingat ke Allah yang menciptakan semesta ini, dan kemudian sholat. Kan itu supaya nggak tenggelam. Itu ya itu 3 kuncinya. 1, qad aflaha man tazakka, beruntunglah, sukseslah orang, termasuk penguasa yang membersihkan dirinya dari ketamakan, dari kezaliman, dari sifat-sifat buruk, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa. Kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, kemudian ingat pada Rabbnya yang menguasai semesta. Rezeki itu juga, uang itu juga nggak bisa kita handle, itu kita merasa memiliki aja, tapi hakikatnya itu rezeki atau harta benda itu milik Allah. Ini kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit, yang ada di bumi itu lillah, miliknya Allah. Kita merasa memiliki, itu yang membuat kita hancur, merasa memiliki dunia, ya kan. Kita mah disuruh bersyukur, memanfaatkan yang Allah kasih di dunia ini ya, untuk kebahagiaan, bukan untuk dikumpul-kumpul, dibangga-banggakan, termasuk kekuasaan diarahkan untuk membangun kekuasaan untuk anaknya, untuk cucunya, untuk iparnya dan lain-lain. Buat apa hidup begitu ya? Nggak tenang juga nanti kan. Nah, setelah itu, setelah berkuasa, kekuasaan itu mati. Mending kalau dia meninggalkan warisan yang amal soleh. Tapi justru orang-orang yang tamak itu meninggalkan warisan nama buruk, warisan apa? Yaitu kejahatan-kejahatannya itu, warisan kezaliman, warisan ketidakjujuran. Orang sekarang banyak pemimpin kita sekarang kan jadi tukang bohong, karena diajari sama pemimpin di atasnya pembohong, tukang tipu, menipu rakyat, tukang bohong, membohongi rakyat dengan janji-janji palsunya. Sangkanya kebohongan itu bisa ditutup. Kebohongan itu mungkin bisa di orang mungkin masyarakat satu masa bisa ditipu ya oleh kebohongan itu. Tapi nggak mungkin masyarakat itu bisa ditipu semuanya di setiap zaman ya. Kebohongan itu akan terbongkar. Jadi jadilah penguasa yang adil. Kalau adil itu, pemimpin yang adil itu dapat perlindungan, dan dapat perlindungan di akhirat di saat ada perlindungan, kecuali perlindungan Allah. Kalau saat sudah 7 kelompok yang mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan di akhirat, kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Al-Imamul Adil, imam yang adil. Di sampingnya imam yang adil adalah orang yang mu'alakun qalbuhu bil masajid, yang hatinya itu lengket ke masjid. Itu orang-orang yang hatinya lengket, yang suka ingat terus sama Allah, tak tertipu oleh dunia. Waktunya sholat ya kan, waktunya zikir nggak terus karena ngejar dunia itu sholatnya hilang itu ya. Itu orang-orang yang qalbuhum mu'allaqun bil masajid, yang hatinya itu nempel ke masjid, ingat sama Allah. Nah, itulah orang-orang yang dapat perlindungan selain pemimpin yang adil. Dan orang-orang di dalam hadis Rasulullah, orang-orang yang berkuasa itu, kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dia di akhirat. Kenapa? Karena kekuasaan bikin dia itu lupa, sehingga dia mencampakkan nilai-nilai keadilan, meludahi nilai-nilai etika, meludahi nilai-nilai keadilan, meludahi nilai-nilai moral. Karena kekuasaan itu memang bagian dari dunia. Kekuasaan adalah hijau dan menarik mata dan membutakan mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.